Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo Tani, berjumpa lagi dengan saya di channel Petani 500 MDPL. Apa kabar Bolo Tani semua? Setelah sekian lama saya belum membuat video di channel ini karena ada gangguan, yaitu HP saya rusak ya Bolo Tani. Dan alhamdulillah kurang lebih 3 bulan ini saya mendapat rezeki, jadi bisa membeli HP lagi dan insya Allah bisa rutin membuat video-video tentang pertanian. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang irigasi tetes ya Bolo Tani. Sebenarnya apakah perlu irigasi tetes untuk suatu budidaya pertanian? Jawaban saya, untuk lahan yang kering, yang sulit air itu sangat diperlukan ya Bolo Tani, irigasi tetes. Bayangkan saja kalau pada musim kemarau seperti ini dan air di lahan Bolo Tani itu sulit, artinya airnya itu minim, kecil. Kalau Bolo Tani tidak menggunakan irigasi tetes, itu pasti akan sangat kesulitan. Pasti kesulitan di waktu, kesulitan di air, juga kesulitan di tenaga. Nah, dengan penggunaan sistem irigasi tetes dalam budidaya pertanian itu sangat membantu kita sebagai petani. Beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita menggunakan sistem irigasi tetes di lahan yang sulit air dan pada musim yang kemarau adalah, yang pertama, sangat menghemat tenaga. Bayangkan ya Bolo Tani, jika Bolo Tani menanam misalkan cabai atau tomat di lahan yang sulit air, Bolo Tani tidak menggunakan irigasi tetes. Semisal Bolo Tani menggunakan irigasi selang langsung dicorkan ke tanamannya, pasti Bolo Tani akan sangat kelelahan jika jika populasi tanaman Bolo Tani itu banyak ya. Bayangkan saja Bolo Tani harus mengecor satu persatu tanaman, itu pasti sangat melelahkan ya Bolo Tani. Nah, dengan sistem irigasi tetes ini kita bisa menghemat tenaga kita karena kita cukup mengaktifkan keran air saja, nanti air akan mengalir dengan sendirinya dan masuk pada setiap tanaman yang kita tanam. Kemudian keuntungan yang kedua adalah menghemat waktu. Ya, seperti tadi ya Bolo Tani, kalau Bolo Tani tidak menggunakan irigasi tetes, Bolo Tani harus mengecor satu persatu, atau bahkan Bolo Tani mengangkut air dengan ember, pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika Bolo Tani menyiram di pagi hari, pasti selesai sampai siang, dan itu sangat berpengaruh buruk terhadap tanaman. Nah, tetapi dengan kita mengakali menggunakan irigasi tetes ini, kita tidak membutuhkan waktu yang lama, karena jika kita buka krannya, nanti air akan mengalir dengan sendirinya. Dan itu hanya kalau airnya itu bisa setara dari bedengan pertama sampai bedengan akhir, itu mungkin hanya membutuhkan waktu setengah jam, itu sudah cukup ya Bolo Tani. Jadi tidak khawatir kesiangan. Untuk keuntungan ketiga dalam penggunaan irigasi tetes adalah efisiensi air. Nah, dengan kita menggunakan irigasi tetes yang hanya menetes, itu sangat menghemat air. Artinya air 100% masuk ke lubang tanam dan pasti diserap oleh akar. Air tidak akan meluber kemana-mana dan hemat. Berbeda dengan kita menggunakan penyiraman secara langsung. Misalkan kita siram setiap tanaman itu 1 liter, itu kan satu siraman air langsung hilang, air langsung meluber. Nah, nanti kalau agak siang sedikit, airnya menguap, hilang. Tapi dengan sistem irigasi tetes ini, mungkin pengeluarannya setiap hari itu satu tanaman hanya satu cup aqua, dan itu sudah efisien, itu sudah bisa mensupport tanaman kita untuk hidup.
Nah, itu tadi ya Bolo Tani beberapa keunggulan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan sistem irigasi tetes dalam melakukan budidaya pertanian di musim kemarau. Nah, langsung saja kita mari melihat irigasi tetes yang saya bikin. Ini irigasi tetesnya sangat sederhana ya Bolo Tani, karena saya juga masih pemula, kekurangan modal, jadi ini saya pakai bahan yang murah-murah. Yang penting bisa mensupport saya dalam melakukan budidaya cabai ini. Nah, berikut ini adalah irigasi tetes yang saya buat di lahan saya. Nah, ini ya Bolo Tani, contoh dari irigasi tetes di lahan saya. Ini tidak saya nyalakan karena ini sudah terik, sudah siang, takutnya nanti layu tanamannya. Nah, untuk irigasi tetes ini saya menggunakan ini ya Bolo Tani, dripper emitter. Ini bisa kita putar, bisa netes, bisa juga kencang. Lubangnya ada 8. Tapi ini saya bikin netes saja karena untuk efisiensi air. Kemudian ada selang, ini selang PE ya, ukurannya 4/7, artinya diameter dalam itu 4 mm dan diameter luar itu 7 mm. Kemudian selang PE ini kita sambung ke selang drip irigasi. Ini sangat murah ya Bolo Tani, jadi saya tidak menggunakan selang yang seperti ini, saya tidak menggunakan paralon juga, saya hanya menggunakan drip irigasi, yaitu selang plastik. Ini harganya kalau nggak salah sekitar 50.000 untuk satu rollnya ya, satu roll 50.000. Untuk ketebalannya ini di online, ini saya beli di online ya Bolo Tani. Ketebalannya ini di toko online ada yang mengatakan 10 mikron, ada yang mengatakan 100 mikron. Yang benar yang mana saya kurang tahu, tapi yang jelas harganya kisarannya sama antara toko yang bilang ini 10 mikron dan toko yang bilang ini 100 mikron, itu harganya sama ya Bolo Tani. Ini sudah bisa ya, walaupun plastik seperti ini kita tancapkan selang PE ini sudah bisa dan tidak bocor ya Bolo Tani, asal kita melubanginya tidak terlalu besar, ini tidak bocor. Nah, ini dia irigasi tetes saya. Kemudian setelah selang drip irigasi atau selang plastik ini saya sambung ke stop kran. Ini stop krannya pun juga yang murahan. Ini agak sulit saya putar karena ini yang murah. Kemudian stop kran saya sambung ke pipa PVC ukuran 3/4 dim. Ini naik ke atas ya Bolo Tani, karena lahan di sawah saya ini lahannya miring, naik ke atas, dan itu dia, itu ada tandon airnya. Itu tandon airnya ngisi dari sumber di atas sana, bergilir dengan teman-teman yang mempunyai sawah di daerah sini. Jadi ini sangat efisien ya Bolo Tani penggunaan irigasi tetes di lahan saya ini. Karena kalau tidak menggunakan irigasi tetes pasti saya akan kewalahan untuk menyirami cabai ini karena airnya bergilir. Ini 2 minggu sekali mungkin ya saya baru dapat giliran lagi. Dan alhamdulillah itu tandon saya itu ukurannya 2 x 4 meter, tingginya kalau nggak salah 60 cm. Itu saya bikin irigasi tetes seperti ini dengan populasi kurang lebih 400 tanaman cabai. Ini 2 minggu cukup ya Bolo Tani. Air 1 tandon saya gunakan 2 minggu cukup, sampai saya mendapat giliran air lagi itu saya masih ada sisa airnya di tandon. Jadi sangat efisien, sangat hemat, sangat membantu bagi petani di musim kemarau seperti ini. Membantu menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga efisiensi di dalam pemakaian
air. Nah ini ya bolo tani, ini basah, ini cuman netes. Nah jadi irigasi tetes seperti ini itu biayanya tidak terlalu mahal ya bolo tani, ini biayanya sangat murah. Kalau nggak salah ini emiternya ini di online itu ada yang menjual 200, ada yang menjual 300 sampai 800, itu ada, bervariasi. Untuk selang PE nya ini 1000 berapa ini, 1500-an ya bolo tani per meter untuk ukuran 4/7. Nah jadi ini sangat murah, populasi 400 cabai saya hanya menggunakan ini selang drip irigasi 1 roll, tapi nggak cukup ya bolo tani, tapi masih ada 1 baris yang tidak terkena selang ini. Karena ini di lahan miring, jadinya keluaran air antara yang di atas sana sama yang di bawah sini itu tidak sama ya bolo tani. Yang di bawah ini kencang dan yang di atas itu agak kecil airnya. Nah biasanya untuk meratakan itu saya gini ya bolo tani, stop kerannya ini yang bawah saya buka sedikit dan yang atas itu saya buka full supaya bisa rata antara keluaran air yang di bawah sama yang di atas. Nah ini dia, ini sangat sederhana ya bolo tani. Dan yang ini saya tidak bisa, dan yang ini saya belum bisa beli emiternya, saya pakai bambu. Ini juga lumayan bisa membantu ya bolo tani. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan video ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Jika apa yang saya sampaikan mengenai irigasi tetes ini memberikan inspirasi bagi bolo tani yang mempunyai lahan yang agak sulit air, silahkan bolo tani menggunakan irigasi tetes seperti di lahan saya ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa terus berkarya, jangan menyerah, dan semangat untuk menjadi petani. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.